Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya, Daneko Wahyudi, dan dua rekan saya, Heni Istiqomah dan Mbak Lestari Indah Susanti. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang proyek kelas yang kami angkat dengan topik pengembangan sistem manajemen data laboratorium untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data laboratorium dengan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Dan berikut adalah abstrak dari eh, proyek kelas kami, yaitu laboratorium merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, terutama di perusahaan yang produksi bahan kimia seperti petrochemical. Namun sistem manajemen data di laboratorium berbasis perusahaan petrochemical saat ini masih menggunakan sistem semi manual melalui Excel yang mengakibatkan kurangnya konektivitas antar data. Hal ini berpotensi menimbulkan data yang kurang akurat, proses yang lambat, dan rentan terhadap kesalahan. Tujuan dari penelitian ini ya, adalah untuk menganalisis proses bisnis manajemen data laboratorium di perusahaan petrochemical dengan metode pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Action, Value Adding Analysis, Root Cause Analysis, Issue Register, sehingga akan diketahui penyebab permasalahan yang timbul dan memberikan solusi alternatif untuk perbaikan. Penerapan konsep bisnis proses manajemen dilakukan melalui analisis data yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen data di laboratorium perusahaan petrochemical. Metode penelitian menggunakan teknik value adding analysis untuk mengidentifikasi proses bisnis manajemen data. Root cause analysis untuk menganalisis faktor-faktor potensi penyebab masalah. Isu register untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang ada di laboratorium di perusahaan petrochemical. Aplikasi Laboratory Management System atau LMS berbasis web akan diterapkan berdasarkan hasil dari rekomendasi yang didapatkan untuk memperbaiki proses bisnis manajemen data di laboratorium perusahaan petrochemical sehingga mempunyai hasil proses bisnis baru yang lebih efektif. Kita mulai di pendahuluan, di mana nanti tabel kontennya akan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Yang pertama yaitu di latar belakang perusahaan petrochemical yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan kimia yang berdistribusi dalam skala nasional dan internasional sebagai pelopor pabrik produsen 2IH, NBA, dan IBA di Indonesia dan Asia Tenggara menuntut perusahaan petrochemical yang ada di Gresik ini untuk terus memaksimalkan penggunaan unit-unit laboratorium dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian ada pandangan dari Gunawan 2019 tentang laboratorium merupakan elemen yang memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti pendidikan, penelitian maupun pada sektor industri petrochemical. Kemudian dari Suranto pada tahun 2020 memaparkan tentang beberapa alat yang canggih dengan staf profesional belum tentu dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya manajemen data laboratorium yang baik. Berdasarkan kajian lapangan bahwa pengelolaan data di salah satu perusahaan petrochemical yang ada di Gresik itu masih menggunakan sistem semi manual, yaitu reporting menggunakan Excel, di mana kelemahan penggunaan Excel ini yaitu salah satunya adalah konektivitas satu data dengan data lainnya itu tidak dapat dilakukan secara otomatis. Kelemahan selanjutnya yaitu adanya langkah-langkah input data yang sama harus dilakukan berulang kali untuk keperluan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, berpotensi perbedaan data yang dimasukkan antara pengguna yang berbeda atau human error. Yang ketiga, eh,
mudahnya data diganti pada sistem pengelolaan data Excel, membuat kurangnya tingkat validitas data report. Hal itu selaras dengan pandangan Area et al. Pada tahun 2020 yang memaparkan tentang dalam rangka pengelolaan laboratorium yang efisien dan efektif, perlu dirancang sebuah sistem manajemen laboratorium otomatis berbasis teknologi yang dapat diakses dan digunakan oleh laboran untuk mengelola data laboratorium. Kunci aktivitas yang akan kita lakukan dari latar belakang tersebut, diperlukan sebuah sistem manajemen data laboratorium yang dapat digunakan secara mudah untuk melakukan input dan evaluasi data yang terkoneksi satu sama lain guna mengurangi potensi perbedaan data lanjutan dan data inputan hasil analisa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, akan dikembangkan sebuah aplikasi laboratori manajemen sistem berbasis web aplikasi dengan menggunakan pemrograman PHP dan database SQL yang terkoneksi menggunakan machine learning SAM. Kemudian, rumusan masalah yang kami angkat yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi proses bisnis dalam pengelolaan data laboratorium di perusahaan petrokemikal yang menghambat efisiensi operasional saat ini. Yang kedua, bagaimana menganalisa faktor-faktor potensi akar penyebab kurang efisiensi sistem manajemen data laboratorium saat ini. Yang ketiga, bagaimana merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen data laboratorium di perusahaan petrokemikal. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi proses bisnis dalam pengelolaan data laboratorium di perusahaan petrokemikal. Yang kedua, untuk menganalisa faktor-faktor potensi akar penyebab kurang efisiensi sistem manajemen data laboratorium di perusahaan petrokemikal. Yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen data laboratorium di perusahaan petrokemikal. Manfaat dari penelitian kami ini diharapkan di bidang praktisi mampu membantu stakeholder untuk meningkatkan sistem manajemen data laboratorium agar pengelolaan data lebih efisien. Kemudian, membantu project leader atau planner dan top level manajemen untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan inventory pada laboratorium secara sistematis. Pada bidang teoritisnya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perancangan sistem informasi manajemen pengelolaan data laboratorium. Kemudian diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya bagi pihak-pihak yang berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem manajemen pengelolaan data laboratorium. Batasan penelitian kami ini yang pertama, lokasi penelitian terbatas pada laboratorium yang terletak di fasilitas perusahaan petrokemikal yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan pelaporan data laboratorium. Kemudian penelitian ini akan berfokus pada aspek khusus pada efisiensi pengelolaan data laboratorium, yaitu waktu input dan respon, pengurangan kesalahan manusia saat proses inputting dan rekapitulasi data. Selanjutnya, penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan pelaporan data laboratorium. Oke, selanjutnya untuk bab 2 ada tinjauan pustaka dan dasar teori. Selanjutnya, untuk dasar teori yang kita gunakan, yaitu ada proses bisnis dan manajemen proses bisnis, ada laboratorium, ada sistem, ada perkembangan sistem manajemen data laboratorium, dan efisiensi pengolahan data. Dasar teori yang pertama ada proses bisnis, yaitu sekumpulan aktivitas yang melibatkan beberapa aktor yang bertujuan untuk memberikan suatu nilai kepada konsumen, baik produk atau jasa. Kemudian kita juga memakai bisnis proses manajemen atau BPM. Nah, di sini BPM life cycle-nya yang pertama ada proses identifikasi, yang kedua ada proses permodelan, yang ketiga ada proses analisis, kemudian ada proses perancangan ulang,
kemudian mengimplementasikan rancangan ulang tersebut, kemudian yang keenam ada proses pemantauan. Selanjutnya, dasar teori laboratorium. Di sini, untuk laboratorium sendiri merupakan fasilitas pengujian, analisis, dan pengembangan untuk mendukung kegiatan produksi, pengendalian kualitas, dan penelitian serta pengembangan R&D. Di manajemen data laboratorium ini ada pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, dan perencanaan untuk mengembangkan laboratorium secara efektif dan efisien sesuai tujuannya. Untuk alurnya ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil, dokumentasi, penyimpanan dan manajemen data, pelaporan, validasi dan verifikasi, kemudian pemeliharaan data. Kemudian untuk sistem sendiri, di sini ada beberapa yaitu elemen-elemen sistem, kemudian ada klasifikasi sistem, dan yang ketiga itu ada karakteristik sistem. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada perkembangan sistem manajemen data laboratorium dalam mengefisienkan pengolahan data. Di sini untuk sistem informasi sendiri adalah penggabungan antara sistem dengan teknologi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan untuk database sendiri yaitu kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik disimpan di dalam komputer dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dan nantinya di sini kita akan menghasilkan aplikasi yaitu LMS atau Laboratory Management System yang akan kita jelaskan detail dalam bab pembahasan. Nah, untuk penelitian terdahulu di sini ada dua penelitian yaitu dari Smith 2018 dan Jones 2019. Nah, dari Smith sendiri yaitu pentingnya integrasi yang kuat antara sistem informasi laboratorium dan metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Kemudian untuk penelitian Jones sendiri yaitu tentang integrasi yang tepat dalam menghasilkan manfaat signifikan dalam efisiensi operasional yang berkelanjutan. Nah, di sini masih terdapat kekurangan dalam literatur tentang pendekatan khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Oleh karena itu, di penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengusulkan kerangka kerja baru untuk menggabungkan konsep-konsep baru dalam rekayasa perangkat lunak dengan sistem informasi di laboratorium yang ada. Selanjutnya ialah bab 3 tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari alur penelitian dan jadwal penelitian. Berikut merupakan metodologi penelitian dari alur penelitian, yaitu pertama kita mulai untuk memverifikasi datanya yang dilakukan melalui value adding analysis yang terdiri dari mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan PT Chemical terkait sistem manajemen laboratorium. Yang kedua ialah identifikasi kebutuhan perusahaan dan yang terakhir penentuan fitur-fitur utama aplikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah datanya terkumpul, akan ada dilakukan pengolahan data dan hasilnya itu akan dianalisis melalui analisis spend, do, check, and action. Yang selanjutnya hasilnya akan dianalisis melalui root cause analysis, yaitu analisis faktor potensi penyebab masalah. Hasilnya itu akan dimasukin ke masalah isu register, yaitu rekomendasi tentang perbaikan proses bisnis manajemen data. Setelah hasilnya sudah selesai, maka kita akan mulai simulasi aplikasi laboratorium manajemen sistem. Jika hasilnya berhasil, maka akan dilakukan evaluasi pemeliharaan. Jika tidak, maka akan kembali ke pengumpulan data. Selanjutnya, jika hasilnya sudah selesai, akan diadakan penyusunan laporan hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, berikut tertampil jadwal penelitian yang dimana terdiri dari 10 kegiatan, yaitu studi literatur, memahami domain permasalahan, memahami data, memahami proses bisnis, penyusunan proposal, identifikasi bisnis event, memetakan pergerakan informasi, coding, uji coba sistem, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, yaitu bab 4 tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisa kualitas dengan metode root cause analysis dan PDCA, selanjutnya menganalisa proses pengolahan data laboratorium, selanjutnya dasar pengembangan sistem manajemen data laboratorium,
penggunaan software laboratori manajemen sistem, fitur pada LMS, jabatan penanggung jawab pada manajemen data laboratorium, dan yang terakhir ialah hasil evaluasi penggunaan sistem manajemen data laboratorium. Berikut merupakan analisis kualitas dengan metode root cause analysis, RCA, dan pendekatan PDCA. Seperti kita ketahui, berikut merupakan tabel analisa identifikasi masalah yang terdiri dari logbook sampel, report Excel, logbook format, logbook outspec, performance, stock opname. Di sini parameternya itu ialah melakukan pengecekan sampel, penggunaan kertas rekap cadangan, ketetapan jadwal. Standar yang diharapkan itu ialah melakukan pengecekan sampel ini akan dilakukan dengan secara otomatis, tidak ada biaya, dan dengan ketetapan jadwal yang otomatis. Ditemukan kondisi sekarang itu pengecekan sampel itu dilakukan secara manual, ada biaya cetak, evaluasi manual, dan ada biaya cetak. Selanjutnya, begitu juga dengan report Excel dan stock opname. Selanjutnya itu dengan melakukan perbaikan dan metode root cause analysis dan pendekatan PDCA untuk mengurangi kurangnya efisiensi pengelolaan data laboratorium di perusahaan chemical, RCA adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebabnya dari masalah yang terjadi. Dalam konteks pengelolaan data laboratorium, RCA membantu kita memahami mengapa efisiensi pengelolaan data kurang optimal. Selanjutnya, Nah, berikut adalah tentang kami menganalisa hasil observasi kami di perusahaan petrochemical yang ada di Gresik tentang proses pengelolaan data laboratorium. Alurnya adalah yang pertama dari pihak produksi itu melakukan pengambilan sampel, lalu dibawa ke laboratorium dan melakukan pengisian logbook sampel yang datang untuk dianalisa. Kemudian laboran akan melakukan analisa terhadap sampel yang telah didaftarkan pada logbook. Lalu hasil analisa akan dilakukan pelaporan menggunakan sistem yang ada di Microsoft Excel. Hasil laporan akan digunakan laboran untuk mengisi logbook foreman, yaitu berupa rangkuman hasil analisa. Kemudian setelah mengisi logbook foreman, staf laboran juga harus mengisi logbook outspec yang digunakan bila mana hasil analisa di luar range dari standar yang digunakan harus dicatat ke dalam logbook outspec ini. Kemudian laboran harus membuat sebuah tren data performance plans dari hasil analisa. Yang terakhir, laboran juga harus melengkapi stok opnam di setiap shift-nya. Berikut adalah tabel analisa proses yang kurang efisien di masing-masing fungsi dalam pengelolaan data laboratorium. Yang pertama, pada pengelolaan logbook sampel, proses yang kurang efisien yaitu pengisian harus dilakukan centang satu persatu sehingga memerlukan waktu untuk mengingat jadwal yang disesuaikan dengan centang yang datang, dengan sampel yang datang. Kemudian logbook masing-masing menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan dan meningkatkan potensi limbah. Yang ketiga, seringkali bila ada sampling point baru, logbook tidak dapat fleksibel beradaptasi karena logbook dicetak untuk 1 bulan, sehingga sampel baru akhirnya tidak dapat terekam. Yang keempat, pada logbook berisi seluruh sampel tidak sesuai jadwal per hari, sehingga memerlukan ketelitian untuk mencari sampel yang datang di tiap hari di tiap jadwal shift-nya. Pada report Excel-nya, itu proses yang kurang efisien, ada jadwal setiap shift berbeda sehingga harus membuat file baru setiap shift dan harinya untuk membuat data pelaporan. Kedua, data tidak dapat langsung terkoneksi dengan berbagai fungsi lain yang seperti membuat tren,
itu dengan menggunakan Microsoft Excel tidak dapat langsung terkoneksi secara otomatis di setiap shift dan tanggal yang berbeda. Yang ketiga, pengisian nama user pelapor yang masih mengetik manual membuat kredibilitas data pelapor kurang kuat dikarenakan mudah diganti-ganti oleh secara tidak resmi, siapa usernya tidak dapat di-track. Kemudian file Excel dapat diubah-ubah setiap saat. Pada logbook Foreman, proses yang kurang efisien ada data yang diinput merupakan data yang sama dengan beberapa data di report Excel. Kemudian tidak dapat terkoneksi secara otomatis dengan report Excel hasil analisa. Pada fungsi plan performance, proses yang kurang efisien yaitu perlu menginput data yang sama pada report Excel pada template file plan performance, sehingga kurang efisien karena harus mengulang langkah input data yang sama. Kemudian tidak dapat secara otomatis terkoneksi menyebabkan adanya potensi perbedaan data input dengan report Excel hasil analisa. Pada fungsi logbook outspec, proses yang kurang efisien yaitu perekapan dilakukan satu persatu sehingga dibutuhkan kelitian lebih untuk melakukan pengecekan terhadap nilai yang di luar range analisa. Sedangkan sampel itu sangat banyak komponen yang dianalisa, seringkali permasalahan terjadi terlewat yang sebenarnya outspec namun tidak terekam. Akibatnya pihak produksi kurang notice untuk melakukan adjustment di parameter lapangan. Kemudian data tidak dapat secara otomatis terkoneksi dengan report Excel. Pada fungsi stock opname, proses yang kurang efisien yaitu perekapan menggunakan Excel membuat tidak dapat melakukan notifikasi khusus. Lalu seringkali reagen kadaluarsa dan stok habis ketika akan digunakan akibat tidak adanya reminder yang tersistematis dan otomatis. Dasar pengembangan sistem manajemen data laboratorium yang kami analisa dari hasil analisa kekurang efisiensian pada pembahasan sebelumnya tadi, yaitu pada fungsi logbook sampel, fitur pengembangan LMS akan memiliki fitur centang semua. Jadi sekali klik akan tersinkronisasi dengan jadwal yang telah disetting di awal. Kemudian sistem dibuat dalam bentuk web aplikasi sehingga tidak perlu mencetak kertas dan akan mengurangi limbah kertas. Yang ketiga, fitur tambah sampel akan membuat sampel fleksibel terhadap perubahan kondisi di lapangan. Jadi misal ada tambahan di luar jadwal itu masih tetap bisa terekam. Hal itu yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme sekarang yang masih menggunakan perekapan menggunakan kertas. Pada fungsi report Excel, fitur pengembangan LMS nanti sistem harus bisa mengakomodir kebutuhan jadwal yang berbeda di setiap shift dan harinya. Kemudian sistem akan terkoneksi otomatis ke seluruh fungsi yang membutuhkan data analisa. Yang ketiga, kredibilitas data pelapor akan tercatat karena menggunakan sistem user account yang login. Jadi siapa yang menginput data akan otomatis terrecord. Yang keempat, perubahan data akan terrecord dengan jelas sehingga perubahan dapat dipertanggungjawabkan. Pada fungsi logbook Foreman, fitur pengembangannya data akan otomatis terkoneksi dengan input report analisa. Jadi sekali input di report analisa akan dapat digunakan untuk fungsi perekapan pada logbook Foreman. User otomatis terrecord sesuai akun login sehingga validasi data dari fungsi logbook Foreman akan meningkat daripada fungsi yang saat ini yang mudah diganti-ganti menggunakan Microsoft Excel. Pada fungsi logbook outspec, fitur pengembangannya yaitu sistem harus dapat merekap secara otomatis hasil analisa di luar range. Data harus otomatis terkoneksi dengan report analisa. Jadi, report analisa yang diinput itu ketika ada data yang di luar range standar yang telah disetting akan otomatis terrekap di logbook outspec sehingga potensi human error atau kurang telitian dalam perekapan komponen hasil analisa yang outspec itu diharapkan tidak terjadi lagi dengan sistemasi ini. Kemudian pada fungsi plan performance, data tren akan otomatis terbentuk dan terkoneksi dengan report analisa sehingga tidak perlu menginput ulang. Jadi yang sebelumnya
pada penggunaan report Microsoft Excel itu untuk membuat tren data harus menginput ulang yang sudah diinput di report analisa. Dengan menggunakan LMS ini, sekali input report analisa akan datanya terkoneksi dengan fungsi plan performance. Jadi langsung otomatis membentuk tren di setiap waktu input datanya. Pada fungsi stock opnam memiliki fitur pengembangan. Sistem memiliki fitur pengingat otomatis sesuai settingan tanggal kadaluarsa, dan stok yang tersisa akan muncul sebagai notifikasi, sehingga diharapkan kekurang sadaran terhadap waktu kadaluarsa itu dapat diminimalisir dengan adanya notifikasi khusus ketika akan mendekati waktu kadaluarsa maupun mendekati suatu equipment dan zat kimia, larutan kimianya itu akan mendekati stoknya habis. Oke, selanjutnya dengan adanya kekurangan-kekurangan dari manajemen data laboratorium yang sudah dianalisa sebelumnya, di sini kami mengembangkan sebuah software atau aplikasi yaitu Laboratory Management System atau LMS. Nah, dari LMS sendiri di sini ada beberapa fitur yang kami sudah rancang. Yang pertama itu yaitu menu login. Jadi fitur menu login ini akan memastikan validitas user yang melakukan inputting data. Kemudian setelah masuk ke menu login, di sini ada dua menu, yaitu menu utama dan menu sistem. Di menu sistem sendiri di sini ada pengaturan, yaitu role access. Untuk fitur role access sendiri nantinya itu dapat disetting menu yang dapat diakses setiap role guna membedakan data privasi dan data umum. Nah, berhubungan dengan data role sendiri, di sini ada beberapa role yang mempunyai deskripsi dari role-nya itu sendiri dan job desk terkait pekerjaannya. Yang pertama ada super admin, yaitu dapat mengakses seluruh menu, membuat akun, dan seluruh perubahan data pada sistem termasuk pembuatan akun. Di sini yang melakukannya ada manajer, yaitu bertanggung jawab atas semua data di dalam pengelolaan sistem manajemen data laboratorium. Kemudian yang kedua ada lab supervisor, yaitu untuk pekerjaannya yaitu untuk dapat melakukan validasi data, akses report, akses stock, akses outspec. Di sini yang melakukan adalah supervisornya, yaitu dengan melakukan validasi terkait data analisa yang diinput oleh foreman. Kemudian yang ketiga ada Key Foreman, yaitu dengan deskripsi role-nya dapat mengakses menu master data, setting di jadwal, input analisa, stock opname, analisa tambahan, logbook foreman, dan logbook sampel. Ini yang melakukan yaitu foreman-nya. Foreman di sini untuk job desk-nya yaitu mengatur jadwal, menginput analisa, menerima analisa tambahan atau AWR. Kemudian yang keempat ada superintendent. Di sini deskripsi role-nya yaitu dapat melakukan validasi data, akses report, akses stock, dan akses outspec. Yang melakukannya yaitu superintendent itu sendiri yang mempunyai job desk untuk melakukan validasi data analisa bila supervisor berhalangan. Kemudian ada admin untuk role di LMS sendiri yaitu dapat mengakses master data jadwal analisa. Di sini yang melakukannya adalah admin dengan job desk membantu foreman mengatur jadwal analisa. Kemudian yang terakhir di sini ada guest. Di sini untuk role deskripsinya yaitu dapat mengakses report, analisa, dan menu AWR. Di sini yang dapat melakukannya yaitu staff non-lab. Yaitu bisa melihat report hasil analisa untuk penyesuaian parameter lapangan. Selanjutnya, itu ketika masuk ke fitur LMS di sini ada tampilan beranda. Jadi di tampilan beranda itu menyertakan nama yang menjadi reminder akun yang sedang login sehingga saat pergantian shift nanti bisa lebih dipastikan tidak salah akun. Kemudian di situ juga ada updating stok di mana di sini datanya real time yang langsung menjadi pengingat kondisi stok kira-kira mana yang urgent untuk dilakukan pemesanan ke purchasing sehingga tidak akan sampai kehabisan. Kemudian fitur selanjutnya yaitu menu master data.
di mana di sini dirancang fleksibel dapat dilakukan penambahan dan pengeditan untuk jadwal input data sehingga bila mana di waktu mendatang terjadi perubahan jadwal dapat secara mudah diganti oleh user. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah menu input analisa. Jadi, menu input analisa ini dibuat agar mudah mengakses jadwal input data. Sistemnya kita buat fleksibel untuk dapat menambahkan waktu dan sampel baru di luar jadwal rutin. Kemudian fitur selanjutnya yang tertera yaitu ada menu stok. Jadi disediakan fitur recording barang keluar masuk untuk mengetahui sisa stok sekaligus untuk penjadwalan reminder yang disetting secara fleksibel sesuai dengan jenis barang. Selain itu, fitur posisi peletakan barang juga memudahkan pencarian lokasi rak saat barang dibutuhkan. Selanjutnya ada fitur menu logbook untuk foreman. Jadi menu logbook foreman ini dirancang dengan program otomatis mengambil data hasil inputan di waktu yang sama sehingga nantinya tidak perlu melakukan input ulang seperti sistem semi manual Excel sebelumnya. Kemudian ada menu logbook sampel. Di sini kami membuat dapat dilakukan secara otomatis tersinkronisasi dengan jadwal yang telah disetting di master data tadi, sehingga tidak perlu mencari data secara manual untuk checklist sampel yang datang. Kemudian fitur selanjutnya adalah menu report. Yang pertama versi tabel. Jadi untuk versi tabel juga sudah kami lengkapi dengan fitur cek by atasan hingga validitas data telah dikonfirmasi akan dapat dilakukan recording. Selain itu, fitur feedback, komentar, dan viewer juga kami tambahkan untuk memastikan bahwa report telah terdistribusi kepada departemen yang membutuhkan report analisa. Kemudian untuk selanjutnya menu report versi grafik. Jadi ini juga kita buat otomatis membuat trend line garis hasil analisa tiap sampel sehingga performa plan dapat dilakukan analisa secara real time dari tren kualitas yang terbentuk. Selanjutnya yaitu ada menu outspec. Jadi menu rekap data outspec juga telah tersinkron dengan input analisa sehingga tidak perlu melakukan perekapan secara manual. Kemudian yang terakhir ada menu AWR atau Analysis with Request. Jadi ini mekanisme permintaan tambahan analisa yang selama ini dilakukan melalui lisan itu dapat berpotensi mengalami miskomunikasi. Sehingga untuk permintaan analisa tambahan keperluan dan tambahan apa yang diperlukan secara pasti dan jelas dapat direcord dalam menu AWR ini. Tidak menggunakan secara lisan lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil evaluasi penggunaan sistem manajemen data laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan sistem manajemen data laboratorium, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif pada efisiensi dan efektivitas operasional laboratorium. Secara keseluruhan, sistem telah mencapai sebagian besar standar yang ditetapkan dengan beberapa aspek bahkan melampaui ekspektasi yang dapat dijelaskan pada tabel 4.5 berikut. Jadi kita ketahui fungsi dari logbook sampel itu ditemukan kesulitan parameter yaitu pengecekan sampel yang secara manual. Sekarang dari hasil evaluasi yang sudah dijalankan terdapat otomatis dan tidak ada biaya karena tidak menggunakan kertas dan adanya ketepatan jadwal yang otomatis. Untuk report Excel, jadwal self bekerja koneksi fungsi departemen dapat dilakukan secara otomatis, pengisian nama pelapor tidak ada kesalahan, dan file dalam format Excel juga tidak ada kesalahan. Demikian juga seperti logbook foreman, logbook outspec, ban performance, dan stock op name. Selanjutnya, yaitu bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi penggunaan sistem manajemen data laboratorium, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif pada efisiensi operasional laboratorium.
Beberapa poin penting yang dapat disoroti antara lain ialah keberhasilan implementasi, di mana poin pertama otomatisasi proses yang sebagian besar fungsi dan parameter telah berhasil diotomatisasi, seperti pengecekan sampel, pembuatan laporan Excel, penginputan data, dan rekap data. Hal ini mengurangi intervensi manual dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Yang kedua ialah efisiensi biaya. Sistem telah mengurangi biaya operasional, terutama terkait penggunaan kertas dan pencetakan laporan, yaitu pada fungsi logbook sampel. Yang ketiga, adanya akurasi data. Sistem memastikan akurasi data, terutama dalam hal tidak adanya data yang sama pada logbook format, dan tidak adanya kesalahan pada logbook outspec dan stock of name. Dan yang terakhir ialah kemudahan penggunaan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, dapat diasumsikan bahwa sistem mudah digunakan karena sebagian besar fungsi telah berjalan otomatis dan tidak ada kesalahan yang tercatat pada beberapa fungsi. Selanjutnya, sarannya ialah penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak sistem ini terhadap produktivitas dan kepuasan kerja pengguna. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian untuk mengembangkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan fungsionalitas sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.